Bisakah Veda mencapai sejarah dengan menembus 3 besar di akhir musim? Berikut rangkuman selengkapnya. Hanya dari 5 race di musim debutnya di Moto3 2026, Veda Ega Pratama sudah berhasil mengejutkan dunia balap motor internasional. Rider asal Gunung Kidul, Yogyakarta yang baru berusia 17 tahun ini tidak sekedar bertahan di kelas dunia, melainkan langsung bersaing di barisan depan, meraih podium bersejarah, dan kini duduk di peringkat kelima klasmen sementara dengan 50 poin. Sebagai catatan, dari 5 race yang telah Veda mainkan, Veda hanya sekali tidak finish, dan 4 kali finish di top 6 termasuk 1 podium. Sebuah penampilan yang jarang terjadi pada rookie atau debutan di Moto3. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Garuda Japan, ya, channel yang membuat kontra narasi tentang narasi-narasi negatif dari seberang sana atau dari luar negeri. Terus kita juga membuat prestasi-prestasi anak bangsa, ya, yang selama ini banyak sekali mengukir prestasi yang wajib kita banggakan, dan itu membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang pantas bersaing di tingkat dunia. Jadi video kali ini saya akan membahas pembalap andalan kita, pembalap kebanggaan Indonesia di Moto3, yaitu Veda Ega Pratama. Ya, ini pembalap ini sangat menyuri perhatian saya udah akhir-akhir ini, ya. Dan di Le Mans, ya, terakhir race di Le Mans itu suasana hujan, dan tanpa mulai dari P14 dia start bisa finish di 4, ya, P4, luar biasa sekali, 4 besar. Dan anak ini mulai konsisten dan kayaknya belajar cepat dia dari kesalahan-kesalahan yang dia bikin selama ini, dan berkembang dengan baik. Ini terus terang mengundang banyak komentar dunia, orang dari dunia, banyak sekali komentar-komentar positif untuk dia. Semoga dia tetap koreksi, belajar terus, dan jangan terbuai dengan pujian. Juga akhir-akhir ini ada juga orang yang memberi dia gelaran yang cukup menurut saya itu ya sangat negatif sekali. Itu memberi dia gelar Boeing karena dia beberapa kali crash. Tapi menurut saya itu hanya orang-orang yang tidak suka, khususnya Indonesia ya menurut saya. Karena di posisi sebagai rookie, dia berhasil untuk klasemen setara, dia di posisi 5 besar. Jadi not bad at all, ya, untuk rookie. Dan banyak sekali komentar-komentar positif dunia. Nanti setelah ini saya akan muat, saya ambil dari channel komentar netizen, ya. Teman-teman lihat sendiri gimana komentar-komentar penggemar balap khususnya Moto3 di seluruh dunia tentang Veda. Banyak mereka memberi masukan-masukan. Saya merasa komentar-komentar di komentar netizen ini, channelnya ini sangat berkualitas dan pantas kita ikuti, ya. Akhir-akhir ini saya sangat sibuk sekali, ya, mengurus investasi saya, terutama yang di Bali sudah, yang di Bali nanti yang di Sumatera dulu di kampung saya. Saya akan menata dengan baik, dan ada berita yang sangat bagus. Ekonomi Indonesia pada umumnya sangat berkembang dengan bagus, dan khususnya daerah saya, ya, daerah Jambi, Riau sekitarnya. Karena ya mereka para petani, khususnya para petani karet dan sawit itu sangat makmur saat ini, dan itu sangat berdampak dengan kualitas hidup mereka, ya. Contoh, akhir-akhir ini di sini banyak sekali anak-anak muda mereka melakukan motocross. Mereka bikin trek sendiri, di kebun sawit pun mereka bikin. Nanti saya bisa bahas sendiri itu.
Dan mereka punya motor yang lumayan bagus seperti KLX di atas 35 juta ke atas itu harganya. Anak-anak muda umur 10 tahun juga sudah mulai melakukan race. Jadi nggak heran nanti dalam waktu dekat ini Indonesia punya crosser yang handal. Itu saya tidak terkejut karena melihat di kampung-kampung di sini. Saya lihat sekali ekonominya loh. Orang yang dulu dianggap terlalu miskin, di kampung saya justru berbalik keadaannya sekarang. Mereka punya kebun sawit atau karet. Itu mereka punya rumah yang bagus, punya mobil, anak-anak mereka sekolah dengan baik. Dan saya sangat senang sekali melihat perkembangan di daerah saya ya. Jadi saya akan banyak berdomisili di Indonesia dan sekali-sekali saya akan ke Jepang. Mungkin 50-50 waktu saya sekarang karena saya harus serius mengurus investasi saya di sini. Oke, begitu saja. Without further ado, lihat ini komentar netizen penutupnya. Komentar dari seluruh dunia, termasuk dari beberapa Malaides juga mulai mengakui ya. Jelas sekali Veda unggul dari si Dennis ya. Dennis itu menurut saya tidak konsisten. Start dari pool 10, finish 14. Kalau Veda enggak, start dari 17, finish 6 atau gimana. Lihat perkembangannya ya. Oke, without further ado, check this out. Ini dia komentar-komentar netizen dunia sebagai penutupnya. Oke, see you next time. Cepat menemukan feeling dengan Honda RS250R. Dan pada akhirnya, mentalnya jelas telah terbentuk saat ia bisa dengan cepat comeback usai crash di Austin di GP round yang ketiga. Sebuah hal yang juga diiyakan oleh timnya Honda, di mana manajer tim memuji Veda sebagai rider yang cepat belajar dan punya mental baja. Dalam hal ini, bagi Indonesia, Veda bukan hanya pembalap. Ia adalah kebanggaan nasional yang sedang menulis sejarah. Saya mendukungnya di Moto3, terutama karena dia berasal dari negara yang kurang terwakili. Tetapi dia juga tampak memiliki bakat yang luar biasa. Semoga dia sukses dan terus naik peringkat, dan akhirnya bergabung dengan MotoGP. Pembalap muda Indonesia dengan senyum menawan ini adalah salah satu favorit saya. Saya pertama kali mengenalnya ketika ia bertarung sengit dengan Zen Mitani dan Ryota Ogiwara di Idemitsu Asia Talent Cup. Akan sangat bagus jika kita bisa melihat lebih banyak talenta muda seperti dia muncul dari Asia. Semoga sukses juga untuk Zen Mitani dan Hakim Danish. Pemuda ini sama sekali tidak mendapatkan pujian dan perhatian yang seharusnya ia dapatkan. Ia memiliki awal musim yang lebih baik daripada para pemain sebelumnya, seperti Piqueras, Alonso, Carpe, dan Rueda. Saya tentu saja mendukungnya. Jika ia dapat mempertahankan performanya, kita mungkin akan melihat favorit juara tahun depan. Dia sudah meraih podium di kejuaraan pemula akhir pekan lalu. Semoga bisa melihatnya di Moto3 tahun depan. Mungkin dia tidak mendapatkan banyak pujian di tingkat internasional, tetapi saya memperkirakan dia akan dikerumuni setiap kali kita pergi ke Mandalika. Pada tahap karirnya saat ini, dia mungkin perlu mengabaikan tekanan tersebut. Menyebutnya Boeing agak kurang sopan. Dia tidak cukup sering mengalami kecelakaan untuk disebut seperti itu. Saya tidak tahu tentang balapan lainnya, karena saya sudah lupa apa yang terjadi kecuali di Chota di mana dia terjatuh. Tetapi di Le Mans dia sebenarnya memulai dengan kuat, karena dia mampu mencapai posisi keempat di tikungan 1. Kemudian dia turun ke tengah karena terpaksa keluar jalur untuk menghindari pembalap yang terjatuh, saya lupa siapa, di tikungan 2. Meskipun saya yakin dia akan mendapatkan kesempatan untuk naik kelas sebagian karena kewarganegaraannya, menurut saya dia benar-benar pembalap yang hebat. Sangat jarang seorang pembalap rookie bisa langsung menjadi yang terdepan di Moto3 sejak awal. Terutama untuk pembalap Asia yang secara tradisional membutuhkan waktu untuk menemukan kecepatan di Moto3. Yang lebih mengesankan adalah dia masih memiliki kekurangan. Misalnya cenderung tergeser ke belakang di awal balapan. Dan mungkin terlalu bersemangat di beberapa lap pertama. Tetapi tetap mampu melaju ke posisi depan secara konsisten. Perbaiki kualifikasi dan tingkatkan performa di awal balapan, maka dia akan menjadi ancaman serius di masa mendatang.